Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang terdiri dari basis A dan pangkat N, di mana biasanya disimbolkan dengan A pangkat N. A itu merupakan basis dan N merupakan pangkat. Adapun ada sebuah A sebanyak tidak kita ketahui atau biasanya kita sebut sebanyak N. Untuk memudahkan ditulislah yaitu A pangkat N, di mana A itu sebanyak N pangkat. Apa kegunaan dari bilangan berpangkat? Yaitu untuk menyederhanakan penulisan dari perkalian bilangan yang sama. Contohnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Nah, ini kita dapat sederhanakan dengan menuliskan 5 pangkat 7, di mana 5-nya sebanyak 7 kali. A pangkat N. A merupakan basis atau bilangan pokok, B merupakan besar pangkat, di mana A merupakan bilangan real, B merupakan bilangan asli. Sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Di sini sifat-sifatnya ada 6. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, apapun bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Yang kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1 per pangkat 1 per A pangkat N, di mana kalau bilangan dipangkatkan negatif, dia akan berubah menjadi pecahan dan pangkatnya berubah menjadi positif. Yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, di mana perkalian berpangkat bila basisnya sama, syaratnya basisnya sama ya, A dengan A. Maka pangkatnya dijumlahkan, yaitu A pangkat M ditambah N. Yang keempat, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini pembagian. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Selanjutnya, A pangkat M dikali N. Maka pangkatnya dikalikan, yaitu A pangkat M dikali N. Selanjutnya, yang terakhir, A per B pangkat M akan menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Dari sifat-sifat eksponen, yang pertama A pangkat 0 sama dengan 1, di mana syaratnya A tidak sama dengan 0. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1, 6x per Y pangkat 0 sama dengan 1, negatif 8 per P tambah Q pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dapat disimpulkan, berapapun nilainya kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya tetap 1. Sifat kedua, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5. Kenapa 1 per 5? Karena 5 pangkat 1 yaitu 5. 2 pangkat negatif 3 tambah 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 4 pangkat 3. Di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu 1 per 8 ditambah 1 per 64. 64 didapat dari mana? 4 pangkat 3. Nah, hasil dari 1 per 8 ditambah 1 per 64 disamakan penyebutnya, jadi 8 per 64 ditambah 1 per 64 sama dengan 9 per 64. Sifat ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 7 per 7 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 11. Syaratnya basisnya harus sama, yaitu 6 dan 6. Yang kedua, A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 ditambah 5 sama dengan A pangkat 8. Selanjutnya, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat negatif 3 sama dengan 7 pangkat 2 ditambah
negatif 3 sama dengan 7 pangkat negatif 1. Jadi kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Contoh selanjutnya, sifat selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min 1. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 8 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Contoh kedua, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat. Sifat yang ke-5. A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, X pangkat 12 dikali 2 sama dengan X pangkat 12 dikali 2. Hasilnya X pangkat 24. Contoh kedua, negatif 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya negatif 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan negatif 2 pangkat 6. Nah, hasil dari negatif 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya sifat yang terakhir, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 4 per 6 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 64 per 216. Ini tidak bisa diselesaikan dengan syarat atau sifat keempat. Kenapa? Karena basisnya berbeda. Yang satu 4 dan satu 6. Maka hasilnya harus dicari. Berapa 4 pangkat 3? Yaitu 64. Sedangkan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Maka dapat disederhanakan menjadi 8 per 27. Contoh soal. 1. 4 pangkat negatif 5 dikali 2 pangkat 8 dikali negatif 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? 4. 4 itu merupakan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan negatif 5. Dikali lagi 2 pangkat 8 pangkat negatif 2. Didapat 2 pangkat negatif 10 dikali 2 pangkat 8 dipangkatkan lagi menjadi negatif 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat negatif 10 ditambah 8 dipangkatkan negatif 2. Hasilnya 2 negatif 2 dipangkatkan negatif 2 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh 2, nomor 2. 2 A pangkat negatif 3, B pangkat 3, dipangkatkan lagi negatif 2 per 2 pangkat 2, A pangkat negatif 1, B pangkat 2, dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3, A pangkat negatif 6, B pangkat negatif 6. Ini dapat dari mana? Ya ini langsung. Ini kan dipangkatkan negatif 2, jadi 2 dipangkat negatif 2, A negatif 3 dikali negatif 2, A pangkat 6, B pangkat 3 dikali negatif 2, B pangkat negatif 6, per 2 pangkat 2 dikali negatif 3, 2 pangkat negatif 6, A negatif 1 dikali negatif 3, hasilnya A pangkat 3, B pangkat 2 kali negatif 3, B pangkat negatif 6. Berhubung basisnya sama 22 A, B, B, maka ini bisa menggunakan sifat pembagian. Jadi 2 pangkat negatif 2 dikurang negatif 6, A pangkat 6 dikurang 3, B pangkat negatif 6 dikurang negatif 6, hasilnya 2 pangkat 4, A pangkat 3, B pangkat 0. Di mana B pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 4 hasilnya 16, maka nilai akhirnya 16 pangkat 16 A pangkat 3. Oke, cukup sekian pertemuan pertama kita. Selanjutnya, kerjakan latihan yang ada di Google Classroom yang Ibu share. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.